Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas alur dari manga Blue Lock. Di part sebelumnya kita sudah membahas siapa saja yang akan menjadi starting line up kesebelasan Blue Lock. Dan ya di video ini gua akan membahas alur dari pertandingan antara tim Blue Lock melawan timnas Jepang U20. So ya gak usah banyak basa-basi, ini dia alur cerita Blue Lock part yang ke-17. Akhirnya hari yang ditunggu Isagi dan kawan-kawan sudah tiba. 15 menit sebelum panggung besar dimulai, tim Blue Lock tampak sudah mempersiapkan diri mereka. Di sini Ego pun memasuki ruang ganti untuk menginformasikan daftar pemain cadangan, memberi arahan soal strategi, dan tentu saja Ego tak lupa memotivasi para pemain. Setelah itu tim Blue Lock pun memasuki lorong dan mereka sudah ditunggu oleh timnas Jepang. Kedua tim tersebut pun berjalan memasuki lapangan dan disambut dengan meriah. Tapi semua mata hanya tertuju pada timnas Jepang. Karena pertandingan ini juga merupakan debut bagi sang gelandang jenius Itoshi Sae di timnas Jepang. Oke, di sini formasi yang digunakan oleh timnas Jepang sendiri adalah 4-3-3. Sebuah formasi yang standar. Karena Sae dan Aiku sudah membuat kesepakatan sebelumnya, di sini tak ada nama Shido di line up timnas Jepang. Sementara di sisi lain, tim Blue Lock sendiri akan memakai formasi 4-5-1. Di mana saat menyerang formasi ini akan bertransisi menjadi 3-6-1. Karasu sebagai DMF bakal turun, lalu Bachira dan Chigiri sebagai wingback bakal membantu lini serangan. Yah, taktik ini benar-benar full attack. Dan gak usah heran soalnya yang main striker semua. Anyway, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja pertandingan antara kesebelasan Blue Lock melawan Jepang U20 babak pertama. Pertandingan pun dibuka dengan kick off tim Blue Lock. Di sini Isagi, Nagi dan Rin pun memulai umpan segitiga. Sesuai dengan formasi, Bachira dan Chigiri langsung masuk dan ikut menyerang. Isagi pun mempercayakan bola ke sisi Bachira. Bachira kemudian dihadang oleh DMF bernama Hayate. Di sini Bachira pun mengeluarkan skillnya. Dengan mudah ia memutar badan dan lolos dari Hayate. Lalu melihat Isagi yang bergerak bebas dan tak dijaga, tanpa pikir panjang Bachira langsung crossing ke arah Isagi. Namun sayangnya umpan manis dari Bachira berhasil dimatikan dan dibuang oleh sundulan Oliver Aiku, sang kapten timnas U20. Isagi pun takjub melihat gaya bermain Aiku. Barusan Aiku seolah meresap semua aspek yang ada di lapangan dan bereaksi secepat kilat. Dari sini Isagi pun sadar kalau Aiku berada jauh di atas semua bek yang pernah dia lawan. Namun bukannya gentar, Isagi malah merasa tertantang dan berniat membuat Aiku menuntunya menuju flow. Nah lanjut, Chigiri pun melempar bola dan memulai kembali permainan. Karena sudah gagal menyerang dari tengah, tim Blue Lock pun berencana menyerang dari samping. Di sisi kanan, Otoya pun mencoba menerobos pertahanan. Namun di sini semua pergerakan Otoya berhasil diantisipasi bek sayap bernama Darai. Rin pun mengoper dan menyuruh Isagi mengubah pemikirannya. Karena itu, Isagi pun lanjut mengoper pada Yukimiya di sisi kiri. Di sini Yukimiya dihadang oleh bek sayap bernama Neru. Yukimiya pun maju dengan dribblenya. Namun Neru bisa mengimbangi bahkan mengalahkan Yukimiya. Bola yang lepas pun diamankan oleh Nagi, tetapi Nagi juga langsung dipres oleh bek tengah bernama Nio Kazuma. Akibat Nio, Nagi jadi sulit mengontrol bola. Lalu dalam sekejap, Aiku datang dan menjegal bola dari kaki Nagi. Yap, tak hanya Aiku saja, ketiga bek timnas yang lain juga sulit ditembus. Itu mengapa mereka disebut 4 benteng baja. Nah, tak mau menyanyiakan peluang, di sini Aiku pun mengirim umpan lurus ke arah Sae. Saya pun mulai maju dan memimpin alur serangan balik. Chigiri kemudian datang untuk menghentikan Sae. Tapi di sini Sae dengan cepat mengumpan sebelum dihadang. Long ball dari Sae dengan sempurna mendarat di kaki Chou Kento. Chou pun dihadang Aryu, lalu Chou meneruskan bola pada Kitsune. Kitsune yang juga dihadang oleh Karasu, kemudian mengembalikan bola pada Sae yang bebas. Saat Sae masuk lebih dalam, Nico datang dan menutup area tembaknya Sae. Lalu Chigiri juga datang kembali dan menahan tubuhnya Sae.
Namun dengan sangat tenang, saya melambungkan bola ke samping dan di sana sudah ada Sendo. Sendo pun langsung mengeksekusi umpan manis tersebut. Tapi di sini dengan refleks supernya, Gagamaru berhasil menepis tembakan Sendo. Begitu bola lepas, saya langsung mengejarnya. Tim Blue Lock pun bersiaga akan datangnya serangan susulan dari tengah. Tapi ya saya tak berencana mengoper lagi dan memilih untuk langsung menendang dari sudut samping. Tembakan kaki kiri saya pun mendarat dengan indah di gawang. Dan gol perdana di pertandingan ini pun tercipta. Satu stadion pun meneriakan nama saya, seolah saya adalah aktor utama di lapangan. Tapi meski demikian, saya sendiri tampak tidak puas. Karena baginya para penyerang timnas khususnya Sendo malah membuang-buang peluang yang sudah dia ciptakan. Di sini saya sempat melontarkan kata-kata kasar. Namun ya Aiku dengan sigap meredam situasi. Sementara itu para penonton yang semakin bergemuruh juga memberi tekanan bagi para pemain Blue Lock. Ego sendiri tak memberi arahan khusus di sini. Ia yakin kalau para pemainnya cepat atau lambat akan berimprovisasi. Sementara itu, Rin sendiri menyuruh Isagi agar tak terbawa suasana dan fokus memerhatikannya saja. Tim Blue Lock pun memulai kembali permainan. Di sini Isagi mensinkronkan dirinya dengan Rin. Pergerakan cepat serta umpan 1-2 yang rapat dari Isagi dan Rin berhasil membuat dua pemain timnas pusing. Rin kemudian mengoper pada Bachira. Lalu dari sana Isagi dan Rin pun mulai berpencar. Di sini Aiku yang semula menjaga Nagi bergerak cepat menghadang Isagi. Meski demikian masih ada satu pemain yang tak tercover dan Bachira langsung mengumpan padanya. Ya pemain tersebut adalah Rin. Di sini Rin sebenarnya bisa langsung menendang dengan leluasa, tapi ia malah membawa bola ke tepi lapangan untuk mengkopi tendangannya Sae. Sayangnya meski gagal ditepis, tendangan Rin membentur tiang. Bola yang terlepas pun berhasil diamankan Yukimiya. Heru pun kembali menghadang Yukimiya, tapi kali ini Isagi muncul dan bergerak untuk membackup Yukimiya. Alhasil di sini Yukimiya bisa melesatkan tendangan. Meski begitu, Aiku bereaksi dengan cepat dan sukses memblok bola. Bola pun melambung ke samping dan tak berhenti sampai di sana. Dari sisi kanan, Otoya menerobos dan langsung menyambar bola. Namun lagi-lagi Nio muncul dan memblok bola dengan kepalanya. Bola pun melambung tinggi ke atas dan kali ini bola mengarah pada Nagi. Dua pemain timnas pun berusaha menjegal Nagi. Tapi ya begitu bola mendarat, Nagi kembali memantulkan bola ke atas. Lalu di sini Nagi melompat sambil memutar badan. Dan ya Nagi pun melesatkan tendangan voli yang berbuah gol pertama untuk tim Blue Lock. Kedudukan pun menjadi 1-1. Para penonton awalnya sempat terdiam, tapi kemudian mereka bersorak antara bingung dan juga takjub. Hal ini tentu saja di luar prediksi semua orang. Dan meski gol Nagi barusan sangat spektakuler, namun pemicu dari serangan bertubi-tubi barusan berawal dari Rin dan juga Isagi yang memecah belah pertahanan lawan. Mereka mengejar golnya masing-masing, dan justru hal itulah yang menjadi ancaman bagi lawan. Nah, babak pertama pun hanya tersisa 15 menit. Timnas Jepang kemudian memulai kembali permainan dan akhirnya di sini Itoshi bersaudara face to face secara langsung. Dari awal saya bisa dengan mudah menggocek Rin, tapi di sini Rin ngotot dan terus menempel pada saya. Bahkan di sini Rin tak mau dibantu siapapun karena baginya ini adalah pertarungan saudara. Rin pun terus-menerus mengejar saya hingga akhirnya saya lolos setelah ngolongin kakinya Rin. Saya pun maju bersama 3 penyerang timnas. Sementara itu, Nico mulai siap siaga dan membaca pemain dengan ancaman paling berbahaya. Dan sesaat sebelum saya mengumpan, Nico sudah berlari menuju pemain tersebut. Di sini umpan ditujukan pada Sendo. Dan ya Nico sengaja berpura-pura terjebak. Lalu pada saat bola terpantul di kakinya Sendo, Nico langsung menendangnya ke tengah lapangan. Bola yang terbuang pun berhasil diamankan Karasu. Dan ya serangan balik tim Blue Lock pun dimulai. Sebagai langkah awal, Karasu mengandalkan Otoya untuk membuat celah di sisi kanan. Umpan 1-2 mereka pun berhasil menarik Aiku. Lalu dari sana Otoya pun lanjut mempercayakan bola pada Chigiri yang melesat dari samping. Meski Aiku mampu bereaksi dengan cepat, tapi Chigiri tetap melesat menembus pertahanan Aiku. Lalu ketika hampir sampai di sudut lapangan, Chigiri pun melihat Karasu yang kosong di belakang kerumunan. Dari sana Chigiri kemudian melakukan crossing ke arah Karasu.
Tapi umpan tersebut berhasil dipotong oleh Sae. Bola yang melambung pun mendarat tepat di kakinya Rin. Dengan sigap, Aiku pun datang untuk menjaga Rin. Dan meski Isagi berusaha memancing pandangan Aiku, namun Aiku tak lengah dan terus menghalangi kakinya Rin yang lebih dominan. Ya sayangnya itu sama sekali tak berpengaruh. Karena di sini Rin melesatkan tendangan Rivela yang membuat bola melengkung keluar. Bola pun berhasil masuk ke gawang. Dan gol kedua untuk tim Blue Lock berhasil dicetak. Sehingga skor menjadi 2-1. Tak hanya sekedar indah, gol barusan juga sudah menjadi bukti konkret bahwasanya tim Blue Lock tidak bisa diremehkan. Tampak di sini para pemain timnas pun mulai putus asa. Karena itu di sini mereka berencana untuk lebih ofensif di 3 menit terakhir ini. Permainan pun kembali dimulai. Di sini timnas U20 mengerahkan lebih banyak pemain untuk menyerang. Tapi sebaliknya sekarang semua pemain Blue Lock kecuali Nagi turun untuk mempertahankan kedudukan. Bachira dan Isagi pun berusaha menghentikan Kitsune. Lalu di waktu yang tepat Chou datang dan meminta umpan. Setelah Chou mendapatkan bola, Chou langsung menembak walau tengah ditackle oleh Nico. Dan berkat Nico, Gagamaru berhasil membaca dan menepis bola. Namun lagi-lagi Sae sudah standby di tempat bola terlepas. Sae pun sempat dihadang Isagi dan Bachira, tapi Sae berhasil lolos dengan mudah. Setelah itu, Sae pun mengirim umpan tajam ke arah Sendo. Lalu saat Sendo mengambil ancang-ancang, Rin tiba-tiba datang dan langsung membuang bola. Tapi sekali lagi Sae kembali mendapat bola. Kali ini Sae pun langsung melesatkan tendangan. Tapi untung saja tendangan lokomotif Aryu berhasil menepis bola. Wasit pun meniupkan peluit. Dan babak pertama resmi berakhir dengan skor 2-1 untuk tim Blue Lock. Tentunya hasil ini di luar prediksi semua orang. Dan jelas ini merupakan pukulan telak bagi mental para pemain timnas. Nah, saat memasuki jeda pertandingan, kita pun diperlihatkan keluarga para pemain Blue Lock yang menonton secara langsung. Sementara di tempat lain, Buratsuta, sang presiden JFA, ngamuk-ngamuk pada pelatih timnas. Lalu pindah ke loker timnas U20 ketika pemain lain frustasi. Di sini Sae malah bersiap untuk pergi. Saya pun memberitahu kesepakatan yang dia buat dengan Aiku. Dan kurang lebih hasil tadi sudah menunjukkan secacat apa kualitas timnas U20 baginya. Selain itu, saya juga sudah puas bisa melihat Blue Lock secara langsung. Saya pun mulai berjalan pergi. Namun Aiku segera menghentikannya. Di sini Aiku meminta maaf pada semua pemain karena dia sudah bertindak egois. Aiku hanya ingin menguji sejauh mana kekuatan mereka saat ini. Dan hasil tadi membuktikan bahwa mereka itu lemah. Namun menurut Aiku mereka masih punya peluang. Dan peluang yang dimaksud adalah memainkan Shido Ryusei. Meski keputusan ini membuat kubu JFA menelan ludah mereka sendiri, tapi di sini Buratsuta tak memperdulikannya. Yang terpenting baginya adalah kemenangan. Pada akhirnya masuknya Shido membuat Sae setuju untuk bertahan. Bahkan di sini Sae menyuruh Shido agar menggila di lapangan. Pindah ke loker tim Blue Lock, di sini mereka tengah merayakan euforia atas keunggulan di babak pertama. Beberapa saat kemudian, Ego pun masuk dan mengulas permainan mereka di babak pertama. Di sini Ego enggak berniat mengganti formasi. Ego hanya mengingatkan para pemain agar tak cepat puas dan terus menyerang sampai akhir. Nah, setelah Ego selesai berbicara, di sini Rin pergi menyendiri untuk mengingat kembali perkataan kakaknya. Dari sini pun momen beralih pada flashbacknya Rin dan juga Sae. Jadi awal mula Rin bermain sepak bola itu berasal dari pengaruh kakaknya. Awalnya hanya Sae saja yang bermain sepak bola. Pada saat itu, Sae merupakan seorang bocah berbakat dan juga kakak yang sangat baik di matanya Rin. Di mana dalam suatu pertandingan, Sae mengirim umpan yang tak bisa dijangkau siapapun. Dan saat itu Rin yang sedang menonton, tiba-tiba masuk ke lapangan dan menendang bola tersebut hingga masuk ke gawang. Sae pun terkesan dengan aksi Rin barusan. Karena itu Sae memberitahu Rin kalau mulai sekarang dia bisa bermain bersamanya. Nah, semenjak hari itu Rin dan saya pun mulai bermain bola bersama. Keduanya benar-benar tak terkalahkan. Hingga suatu ketika Sae memberitahu Rin bahwa dirinya akan pergi ke Spanyol untuk bermain di tim junior Real Madrid.
Sebelum pergi, saya pun berpesan supaya Rin segera mengejarnya. Dan di momen itu, mereka berdua berjanji untuk menjadi striker terbaik di dunia bersama. Lalu setelah ditinggalkan Sae, Rin pun menggantikan peran Sae di timnya. Rin juga berlatih dengan keras supaya dirinya bisa bermain di level dunia seperti kakaknya. Nah, 4 tahun pun berlalu. Sae akhirnya kembali ke Jepang dan langsung menemui Rin. Bisa kita lihat tatapan Sae jadi berbeda dari sebelumnya. Di sini Sae tampak seperti orang kelelahan dan kurang tidur. Sae bercerita kalau saat dirinya bermain di luar, ada banyak pemain yang lebih hebat dari dia. Dan akhirnya Sae pun mengubah mimpinya. Sae tidak akan menjadi striker terbaik, namun ia akan menjadi gelandang terbaik di dunia. Tentu ucapan Sae barusan sontak membuat Rin kaget dan merasa dihianati. Rin pun menganggap kalau Sae bukanlah kakaknya yang sama, seorang kakak yang berbagi impian yang sama. Di sini Sae sempat terdiam, namun kemudian Sae justru malah menantang Rin duel 1 lawan 1. Jadi jika Rin menang dari Sae, sekali lagi mereka bisa berbagi impian yang sama. Namun jika Sae menang, maka impian mereka akan berakhir sampai di sini. Meski Rin tak mau melakukannya, tapi Sae tiba-tiba maju sambil menggiring bola. Dan ya di momen ini Rin melihat sejauh mana kakaknya telah berkembang. Sae pun bisa dengan gampang melewati dan mengalahkan Rin. Lalu setelah selesai, Sae pun mengatakan jika ini semua telah berakhir. Tentu di sini Rin tak terima dengan cara Sae yang terlalu sepihak. Rin mengatakan jika mereka tak bisa mengejar mimpi bersama, maka ia juga tak punya alasan untuk bermain sepak bola. Tapi di sini saya sendiri malah menyuruh Rin untuk berhenti saja. Saya sudah tak sudi menjadi alasan Rin bermain sepak bola. Sambil berjalan pergi, saya bilang kalau Rin sudah tak lagi dibutuhkan dalam hidupnya. Setelah hari itu, Rin pun merenungkan perkataan kakaknya. Rin kemudian semakin tenggelam dalam pikirannya. Hingga pada akhirnya Rin pun sampai pada kesimpulan kalau sedari awal semua kebaikan kakaknya adalah kebohongan. Seketika kebencian Rin pada Sae meluap di dalam dirinya. Dan ya semenjak hari itu, Rin pun mulai terobsesi untuk menghancurkan mimpi Itoshi Sae. Nah setelah jeda pertandingan berakhir, kedua belah tim pun kembali memasuki lapangan. Sekarang kita juga bisa melihat Shido yang berada di kubu timnas. Jadi di sini Shido menggantikan Wakatsuki dan menggeser posisi Sendo sebagai striker. Kehadiran Shido tentu akan mengubah situasi di lapangan. Langsung saja kita lanjut ke babak kedua. Permainan pun dibuka timnas U20. Sesaat setelah mengoper pada Sae, Shido langsung berlari layaknya orang kesurupan. Pergerakan yang tak terprediksi ini dengan cepat membawa Shido ke garis depan. Dan merespon hal tersebut, Sae langsung mengirim terobosan pada Shido. Ketika Chigiri mulai mendekat, Sendo datang untuk membackup Shido. Kemudian Shido dan Sendo pun memainkan umpan 1-2 hingga mencapai kotak penalti. Dan dari sana pun Sendo mengembalikan bola pada Sae. Dalam sekejap Sae pun melakukan screening dan melesatkan tendangan melengkung yang mengarah secara akurat pada Shido. Di sini Shido sendiri sudah siap menyantap umpan manis tersebut. Namun ketika Shido hendak menendang bola, Nico datang dan mentackle kakinya. Aksi Nico barusan sukses menggagalkan Shido. Tapi sebagai bayarannya, Nico harus mendapat kartu kuning. Di sini emosi Shido sempat tersulut. Namun saya segera menenangkannya. Sementara itu, Nico sendiri merasa kesal karena hampir saja gagal menghentikan Shido. Dan meski pergelangan kakinya terkilir, tetapi Nico masih mau bermain. Dan di momen ini Nico juga sepertinya telah menemukan kecintaan baru dalam hal bertahan dan menghancurkan penyerang. Nah, akibat pelanggaran barusan, timnas juga mendapat peluang tendangan bebas. Sae dan Shido sempat berdebat soal siapa yang akan menendang. Namun akhirnya Shido mau nurut sama rencananya Sae. Setelah Shido berpura-pura menendang, Shido kemudian berlari ke samping menuju area terbuka. Chigiri pun berlari mengikuti Shido. Lalu begitu Sae melesatkan umpan yang sangat cepat, Chigiri berhasil memprediksinya. Namun saat Chigiri mencoba menyundul bola, Shido tiba-tiba melompat dan berada di atas Chigiri.
Setelah bola ada dalam kendalinya, Sido pun langsung melesatkan tendangan drive shoot yang sangat keras melewati setiap pemain hingga menjebol gawang. Dengan gol Sido barusan, timnas pun berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Selain itu, gol Super Sido juga membuat seisi stadion kembali bergemuruh. Dan ya, combo brutal antara saya dan juga Sido sepertinya sudah cukup menjawab mengapa saya memilih Sido ketimbang para pemain Blue Lock yang lain. Di sini saya bisa menjinakkan gaya bermain Sido yang ugal-ugalan. Dan tak hanya sampai di sana, mereka juga bisa membangun chemistry yang mengkombinasikan antara refleks dan juga refleks. Alhasil permainan super mematikan pun tercipta. Sementara itu melihat Chigiri yang kehabisan stamina dan juga Nico yang cedera, akhirnya Ego pun memutuskan untuk merombak pemain. Di sini Ego menunjuk Reo dan Hiyori untuk menggantikan keduanya. Chigiri pun kesal dengan dirinya sendiri. Selama ini dirinya malah sibuk melarikan diri dari sepak bola. Alhasil sekarang stamina Chigiri jadi lemah. Dengan berat hati, Chigiri pun menerima keputusan Ego sambil menangis di bangku cadangan. Nah, memasuki 10 menit babak kedua, terjadi sedikit perubahan formasi di tim Blue Lock. Hiyori menggeser posisi Otoya di sayap kanan. Otoya turun menjadi bek sayap, sementara Reo mengisi kekosongan Nico sebagai bek tengah. Dan ya, tak lama kemudian permainan pun kembali dimulai dari tim Blue Lock. Kehadiran Hiyori tentunya mengubah skema penyerangan dinamis Blue Lock. Dengan ketenangan dan juga visi Hiyori, ia akan bertugas sebagai jangkar yang menyuplai umpan-umpan manis. Setelah mendapat bola dari Isagi, Hiyori pun bermain 1-2 bersama Karasu untuk melewati lawan. Lalu setelah lolos, Hiyori pun melesatkan umpan melengkung yang mengarah pada Nagi. Tapi di sini Nagi langsung dihadang oleh Nio. Nagi pun mengirim bola ke tempat yang lebih terbuka. Di sini Isagi pun berlari melewati titik buta Nyarin menuju bola. Namun ketika Isagi hendak menendang, Aiku datang dan menggagalkannya. Bola yang lepas pun didapatkan Hayate. Hayate kemudian meneruskannya pada Sae dan dimulailah serangan balik timnas U20. Di sini Reo yang ditugaskan khusus untuk menghentikan Sido langsung fokus membaca setiap pergerakan Sae dan juga Sido. Kemudian pada saat saya mengirim bola pada Sido yang terlepas, Reo melompat dan menanduk bola yang masih ada di udara. Yap, di sini Reo meniru pergerakan Aiku di babak pertama. Setelah berhasil membuat bola keluar, Reo pun semakin bersemangat untuk memenangkan pertandingan ini dengan pertahanan bunglon miliknya. Saat keseimbangan Blue Lock kembali tercipta, di sisi lain Sido juga semakin bersemangat karena akhirnya kebebasan Sido dapat dimengerti seseorang. Ketika permainan dimulai kembali, Sido pun mereveal senjata miliknya. Senjata Sido adalah kesadaran spasial ekstrim, di mana selama Sido berada di kotak penalti, ia bisa menemukan gawang tanpa melihatnya. Setelah menerima umpan dari Sae, di sini Sido langsung ditempel oleh Reo. Sido pun kesulitan bergerak. Alhasil tendangannya bisa Gagamaru tangkap dengan mudah. Lalu sambil menjelaskan filosofi sepak bolanya, Sido mulai fokus mengatur ulang posisinya. Di sini Gagamaru pun mengirimkan umpan jauh pada Nagi. Tapi saat bola masih ada di udara, Sae memotong bola dengan dadanya. Lalu tak banyak basa-basi, saya langsung mengirim long ball pada Sido. Sido pun terus bergerak mengejar bola. Tapi di sini Gagamaru juga datang dan kembali memantulkan bola dengan sundulannya. Meskipun bola dan gawang masih jauh dari jangkauannya, namun tubuh Sido seakan menyuruh dirinya untuk terus bergerak. Dan ya, di momen ini Sido berhasil menjadi pemain pertama yang memasuki flow. Seketika Sido pun lompat sambil memulai ancang-ancang. Dan kemudian Sido melesatkan bicycle kick super jauh dan keras menuju gawang. Tak ada satupun yang bisa menghentikannya, sehingga gol spektakuler pun tercipta. Semua orang dibuat melongo dan takjub menyaksikan atraksi Sido barusan. Dan ya tentu sekarang timnas kembali memimpin dengan skor 3-2. Setelah selesai berselebrasi, Sido pun tiba-tiba loncat ke atas punggungnya Sae. Sido bilang kalau dirinya ingin bermain dengan Sae selamanya. Saya pun mendorong kepala Sido sambil berkata bahwa Sido setidaknya harus mencetak hat-trick untuk mendapatkan nomornya.
Di sisi lain, keganasan Sae dan juga Shido sukses menghantam mental para pemain Blue Lock. Apalagi seisi stadion mulai menggaungkan nama mereka berdua. Di tengah keputusasaan itu, Isagi pun meminta saran dari Ego terkait apa yang harus mereka lakukan. Namun di sini Ego malah bilang tidak ada, karena pada dasarnya Blue Lock sudah menang. Jadi meskipun Blue Lock dihapus setelah kalah di pertandingan kali ini, Shido akan menjadi wajah sepak bola Jepang. Lalu Rin kemungkinan akan menjadi pelapisnya. Sementara para pemain lain bakalan dilirik oleh kampus dan juga klub-klub lokal ternama. Intinya walau pada akhirnya Ego menghilang, tapi para pemain Blue Lock akan menjadi aset yang bagus. Meski demikian, Isagi sendiri tak peduli dengan ucapan Ego. Karena yang Isagi inginkan hanyalah memenangkan game ini. Kalah di pertandingan ini sama saja dengan menerima kematian. Dan ia hanya peduli untuk menjadi yang terbaik di dunia. Oleh karena itu, Isagi menyuruh Ego agar membuat mereka menang. Menanggapi egoisme Isagi, Ego pun akhirnya mengeluarkan kartu Joker yang bahkan tak bisa ia prediksi. Mulai sekarang pertandingan ini adalah pertaruhan. Dan ya, setelah lama berada di bangku cadangan, sang Raja Lalim, yakni Barosoi, akan mendapat gilirannya. Di 15 menit babak kedua ini, Baro masuk menggantikan Otoya. Baro sendiri bakal bermain di sayap kanan menggeser posisi Hiyori. Komposisi ini sebenarnya tidak lazim selama latihan, tapi Ego masih yakin dengan egoisme para pemainnya. Mulai dari sini keseimbangan sudah tak berlaku lagi. Setiap pemain Blue Lock diperbolehkan menyerang sesuka hati mereka. Permainan pun kembali dimulai. Di sini Isagi berencana menuntun Baro ke zona tembaknya. Lalu dari sana Isagi akan mencari celah sembari mengikuti Baro. Isagi pun saling mengoper bersama Rin, yang kemudian Rin teruskan pada Hiyori. Lawan pun dibuat bingung dengan pergerakan mereka. Rin dan Isagi kemudian bergerak secara bersamaan. Lalu Hiyori mengirim umpan yang mengarah pada Isagi. Meski telat, Hayate masih sempat datang untuk mencegat bola. Namun secara tak terduga, Baro tiba-tiba merebut bola dari kaki Isagi. Ya jadi sebelum bermain, Ego menyuruh Baro untuk mengabaikan taktik dan fokus melahap Isagi. Hal ini tentu saja mengacaukan pikiran lawan. Dari situ Baro pun berhasil melewati Hayate. Lalu kemudian Baro terus berlari melebar ke samping. Hingga akhirnya setelah berhasil menggocek Darai dengan chop dribblenya, tanpa memperdulikan perkataan Isagi, Baro melesatkan tendangan dari luar kotak penalti. Namun ya sayangnya tendangan Baro membentur tiang. Bola yang terpantul pun diamankan Yukimiya. Setelah melihat jalur menuju area tembaknya, Yukimiya pun melewati setiap pemain dengan dribble gaya sepak bola jalanan. Kemudian sesudah sampai di areanya, Yukimiya langsung melesatkan gyro shot andalannya ke sudut gawang. Namun sayangnya di sini Aiku berhasil memantulkan bola. Dan ya ternyata di momen ini Aiku telah memasuki flow. Di sini tubuh Aiku seakan bisa merasakan titik paling kritis di zona pertahanan. Lalu kita pun diberitahu soal latar belakangnya Aiku. Di mana dulu awalnya Aiku merupakan seorang striker. Namun ya motivasi Aiku dirusak oleh pelatihnya sendiri. Sehingga Aiku pun beralih menjadi seorang back yang ingin menghancurkan para striker. Bola yang terpantul pun diamankan oleh Rin. Lalu karena telah memasuki flow, Aiku jadi mampu melihat parameter setiap pemain dengan akurat. Aiku pun menghadang Rin dengan sangat cepat. Rin pun berusaha lepas dari Aiku, namun reaksi Aiku terlalu cepat sehingga bola berhasil dibuang dan diambil oleh Sae. Dimulailah serangan balik serentak timnas Jepang. Di sini Karasu mencoba menghadang Sae untuk memberi waktu bagi pemain lain kembali ke posisi bertahan. Meski sangat kesulitan, namun di sini Reo terus menempel pada Shido. Sae pun mengumpan pada Shido. Dan berkat Reo yang terus mendesak, sasaran tembak Shido jadi menyempit. Meski demikian, di sini tendangan Shido masih bisa menipu Gagamaru. Tapi untung saja Gagamaru berhasil melakukan penyelamatan ciamik dengan kakinya. Bola pun melambung ke atas. Lalu di sini Reo meniru trapping Nagi untuk mengamankan bola. Dan setelah itu Reo pun mengirim lagi bola ke garis depan. Giliran Blue Lock yang melakukan serangan balik.
Saat penyerang Blue Lock terus maju, lawan sudah sadar dengan taktiknya Baro. Tanpa pikir panjang, Baro pun mengubah tujuannya. Jadi saat Isagi fokus mencari cahaya, Baro akan menyusup ke dalam kegelapan. Tim Blue Lock pun terus bertukar umpan. Di sini Karasu juga datang untuk membantu membuat celah. Setelah mendapat bola dari Karasu, Isagi pun meneruskannya pada Nagi yang dikepung. Lalu melalui titik buta mereka semua, Isagi bergerak untuk menyambut umpan lanjutan dari Nagi. Isagi pun lolos tanpa dikejar Aiko. Namun secara tak terduga, Sae muncul di samping Isagi. Saya pun tak menyangka bahwa jantung Blue Lock ada pada Isagi. Dari sana saya pun terus menempel pada Isagi. Hingga akhirnya saya menggunakan bahunya untuk menghancurkan keseimbangan tubuh Isagi. Di saat Isagi sudah buntu, muncullah Rin yang meminta bola. Isagi kemudian mengoper pada Rin. Tapi di saat yang sama, Aiku datang dan menahan pergerakannya Rin. Lalu pada saat Rin hanya berjarak 1 langkah dari bola, tiba-tiba Baro muncul dan langsung menyambar bola dengan tendangannya. Bola pun masuk ke gawang, sehingga kedudukan menjadi imbang kembali dengan skor 3-3. Baro pun membuka bajunya dan berselebrasi dengan sangat sangar. Yang saking sangarnya, Baro sampai mendapat kartu kuning. Di sini Isagi pun mendatangi Baro dan menanyakan soal golnya barusan. Baro pun menjelaskan kalau sejak awal dirinya hanya fokus memburu Isagi. Namun hal itu sudah terbaca oleh lawan. Sehingga dari sana Baro memilih untuk mengubah buruannya menjadi momen ketika Isagi berevolusi. Baro tahu jika Isagi dan Rin itu sangat sinkron. Jadi sudah pasti Rin bakal bereaksi dengan permainan Isagi. Karena itu Baro pun diam di balik bayangan sambil menunggu Isagi mengoper pada Rin. Bagi Baro sendiri, Rin tak lebih dari sekedar Isagi kedua. Dari sana Isagi pun memikirkan kembali skema permainan barusan. Setelah menganalisanya, Isagi sekarang mengerti kalau gol barusan tercipta karena fenomena keserupan berantai. Dan tentu skema seperti itu sulit diulangi kembali. Di sisi lain, Rin juga sadar kalau barusan Isagi telah mencuri perannya sebagai pusat permainan. Sementara Isagi meyakini hal yang sebaliknya. Dari sana, Isagi maupun Rin memikirkan hal yang sama, di mana mereka berambisi melahap satu sama lain. Babak kedua pun hanya tersisa 15 menit dan ini akan menjadi putaran terakhir. Nah, begitu permainan dimulai, kali ini saya maju sendirian dan mengubah gaya mainnya. Jika sebelumnya saya lebih banyak mengandalkan umpan-umpan manja, sekarang saya akan menusuk secara langsung dengan dribblenya. Saya pun terus maju dan melewati setiap pemain. Di momen ini saya benar-benar tak terkalahkan. Gaya dribble saya yang pasif dan penuh dengan perhitungan sukses menghancurkan formasi Blue Lock. Lalu setelah saya sampai dekat kotak penalti, saya pun mengirim umpan yang hanya bisa dijangkau oleh Shido. Di saat semua orang tak bisa menghentikan permainan saya, disitulah Rin muncul dan menggagalkan tendangan Shido menggunakan kepalanya. Jadi selama saya menggiring bola, Rin memfokuskan dirinya supaya sinkron dengan saya. Dan hal itu telah membuat Rin berevolusi, di mana sekarang permainan Rin terfokus untuk mematikan Itoshi Sae. Nah, saat fokus lawan teralihkan, di sini Reo langsung mengirim umpan jauh pada Nagi. Blue Lock pun memulai serangan balik. Dan kali ini Bachira ikut membantu memperkuat lini serangan. Combo Isagi dan Bachira pun berhasil mengecoh lawan. Namun saat Isagi memegang bola, Baro lagi-lagi mencoba merebut bola darinya. Bachira pun memanfaatkan keributan mereka untuk mencuri bola. Lalu dari sana Bachira kemudian maju sendirian. Satu persatu pemain timnas Bachira lewati. Hingga akhirnya Bachira berhadapan dengan Aiko. Tapi Aiko juga kesulitan membaca pergerakan kaki Bachira. Dan di sini Bachira menggunakan smash lift untuk melewati Aiko. Bachira pun melesatkan tendangan yang melintasi kepala kiper. Namun sialnya tepat sebelum bola masuk, Sendo datang dan berhasil membuang bola. Bola muntahan pun didapatkan Aiko. Kemudian Aiko mengirim bola pada Sae. Pada momen ini api semangat para pemain timnas semakin berkobar. Karasu dan Yukimiya kemudian mengepung Sae. Di sini mereka menutup jalur Sae pada Shido. Tapi berkat kebangkitan timnas, sekarang Sae tak ragu mengumpan pada siapapun.
serangan pun diteruskan pada Chou dan juga Kitsune. Setelah mereka berhasil lolos, di sini Kitsune pun melesatkan tembakan yang kemudian Reo gagalkan dengan tandukannya. Bola yang terbuang pun langsung ditendang oleh Sendo. Tapi Nagi dan Baro masih bisa menggagalkannya. Tak berhenti sampai di sana. Di sini Sae berhasil mendapatkan bola dan mengoperkannya pada Aiku yang maju dari samping. Aiku pun melesatkan tendangan yang kemudian Rin halau dengan kakinya. Dan bola pun berhasil dibuang keluar lapangan. Di 5 menit terakhir ini, atmosfer lapangan semakin memanas. Kini Sae tengah bersiap melakukan sepak pojok. Para pemain pun bersiap di dalam kotak penalti. Lalu sama seperti sebelumnya, Rin memfokuskan dirinya untuk membaca Sae. Sae pun melesatkan tendangannya. Lalu di sini Rin memprediksi kalau bola mengarah pada Aiku. Namun di sini prediksi Rin meleset karena bola justru malah mengarah pada Shido. Untung saja di saat yang sama, Isagi datang dan menggagalkan sundulan Shido. Bola pun berhasil diamankan Hiyori dan Blue Lock pun kembali menyerang. Di lain sisi, setelah pergerakannya dilampaui Isagi, Rin sontak merasakan sebuah tekanan yang berat. Rin merasa kalau semua orang selalu menghalangi jalannya. Semua pemain yang ada di sekitarnya seakan tak pernah membiarkannya sendirian. Dan menurut Rin, perasaan itu sangat menjijikan. Nah, ketika Hiyori hendak membangun serangan, Rin tiba-tiba datang merebut bola. Rin pun maju dan membuang semua pemikiran yang mengikatnya. Pada momen ini Rin pun berhasil memasuki flow. Dan sambil menjulurkan lidahnya, Rin bergerak menuju pertahanan musuh seorang diri. Gokilnya, Rin di sini sengaja membuat musuh mengeluarkan kelebihan mereka masing-masing. Lalu setelah itu Rin menghancurkannya satu persatu. Jika gaya sepak bola Sae adalah menghancurkan dengan indah, maka di sini Rin merupakan kebalikannya. Gaya sepak bola Rin adalah menghancurkan dengan menjijikan. Rin pun akhirnya berhadapan dengan Aiku. Di sini Aiku kemudian membaca ulang status parameternya Rin. Dan bagi Aiku permainan Rin sudah tak bisa Aiku ukur lagi. Di saat Aiku berpikir sudah tak punya peluang, muncullah Shido yang menekan tubuhnya Rin. Karena itu Aiku pun jadi pede menghalau Rin secara langsung. Lalu saat Rin dikepung, Isagi pun muncul dan meminta bola. Tetapi Isagi sama sekali tak digubris. Di sini Rin justru menggunakan fake shot untuk menipu Aiku. Lalu setelah itu Rin pun melesatkan tendangan yang melintasi terjangan kaki Aiku. Sayangnya tendangan Rin membentur tiang. Dan lebih parahnya, bola yang terbuang didapatkan oleh Sae. Waktu pun hanya tersisa semenit dan situasi menjadi sangat intens. Di sini lagi-lagi Sae melewati pemain demi pemain sendirian. Sementara itu para pemain timnas mulai menyerbu ke garda depan. Mau tak mau para pemain Blue Lock jadi harus bertahan. Dan saat semuanya menjadi kacau, disitulah Isagi menemukan kepingan puzzle terakhirnya. Pindah lagi pada Sae. Untuk yang terakhir, Sae akan kembali berhadapan dengan adiknya. Di sini Sae terus-menerus menekan amarah Rin dengan kata-katanya. Karena itu Rin pun menjadi semakin emosional. Namun di lain sisi, perkataan Sae juga membuat Rin lepas dari bayang-bayang dirinya. Sehingga sosok Rin yang baru terlahir kembali di sini. Duel Itoshi bersaudara pun dimulai. Di sini Sae mengeluarkan berbagai skill dan juga tekniknya. Sementara itu Rin sendiri terus-menerus mencoba merebut bola. Keduanya saling balas-membalas serangan. Hingga akhirnya ketika Sae mengeluarkan skill andalannya, Rin berhasil menghalau dribble Sae. Tapi di sini bola terpantul ke udara. Di saat semua back timnas hanya bisa terpaku pada bola, Isagi berlari melintasi Aiku dan langsung menyambut bola dengan tendangan volley. Tembakan Isagi pun terbang, melesat, dan berhasil mendarat di gawang. Sehingga gol kemenangan Blue Lock pun tercipta. Dengan gol Isagi barusan, pertandingan Blue Lock dan juga timnas Jepang U20 resmi berakhir dengan skor 4-3. Begitu wasit meniupkan peluit, para pemain Blue Lock pun kompak berlari pada Isagi dan bereuforia atas kemenangan mereka. Dengan demikian juga,
Sekarang Isagi adalah pahlawan bagi Blue Lock. Setelah pertandingan usai, karena di putaran terakhir permainan saya gagal, walau tak mencetak hat-trick, Shido masih mendapat nomor sae. Sementara itu, Aiku kemudian menghampiri Isagi untuk memuji permainan dan juga mengucapkan selamat padanya. Lalu pindah lagi pada sae. Di sini Sae mendatangi Rin sambil memberitahu bahwa dirinya salah. Menurut Sae, Jepang mungkin masih memiliki striker yang bisa diharapkan. Dan ya, striker yang saya maksud di sini adalah Isagi. Kata-kata saya barusan tentunya semakin memperdalam luka yang diderita oleh adiknya. Lalu sebagai pahlawan di pertandingan kali ini, Isagi mendapat wawancara dari media. Seorang wartawan di sini menanyakan perihal tujuan Isagi selanjutnya. Dan setelah memikirkannya sejenak, tanpa ragu sedikit pun Isagi mendeklarasikan bahwa dirinya akan memimpin Jepang untuk memenangkan Piala Dunia U20. Nah, setelah semua urusan di lapangan berakhir, para pemain Blue Lock pun merayakan keberhasilan mereka setelah resmi merebut posisi timnas U20. Lalu tak lama Ego kemudian muncul dan memberi ucapan selamat kepada para pemain. Ego juga sekali lagi mengingatkan kalau ini bukanlah akhir. Mungkin sekarang Isagi lah yang menjadi sorotan utama. Namun semua pemain masih memiliki kesempatan yang sama di masa depan. Jadi mereka harus mempersiapkan diri mereka. Karena sekarang sudah tak ada kata mundur lagi di Blue Lock. Setelah itu para pemain pun pergi untuk makan-makan. Sementara itu Isagi sendiri kemudian pergi mendatangi Rin yang sedari tadi murung sendirian. Di sini Isagi berterima kasih pada Rin karena telah membantunya mencetak gol kemenangan. Namun ya, di sini Rin malah menyuruh Isagi menutup mulutnya. Rin mengatakan kalau mulai sekarang Isagi adalah rivalnya. Dan Isagi tak boleh melupakan bahwa Rin akan menghancurkannya. Tentu alasan Rin akhirnya mau mengakui Isagi sebagai rival itu dikarenakan pengaruh kata-kata saya di akhir pertandingan. Ya, ternyata pertandingan ini juga sukses menarik perhatian negara luar. Lalu di akhir cerita, kita pun diperlihatkan sosok yang keluar dari pintu wildcard. Siapakah dia? Yap, dia adalah Kunigami yang sekarang memiliki tatapan mata yang sangat dingin. Oke, mungkin gitu aja video kita kali ini. Jujur gue sangat enjoy banget pada saat bikin video ini. Apakah gue mesti lanjutin? By the way, makasih banget buat kalian semua yang udah nontonin video ini sampai habis. Sekian gue Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.